Dan akhirnya sudah bisa diprediksi ya. Kalau kita lihat pada saat lalu, bahkan tim hukum RK Suswono menunggu arahan pimpinan untuk laporkan gugatan di MK. Nah, padahal juga pada saat lalu itu sudah hari Rabu, setidaknya pendaftaran gugatan di MK di hari yang terakhir dan ditunggu sampai jam 12 malam. Tetapi juga sampai jam 12 malam tidak ada gugatan yang dimaksud dan akhirnya juga pendaftaran gugatan di Mahkamah Konstitusi ditutup per tanggal 11 Desember pukul 12 malam. Artinya apa? Artinya kemenangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno sudah dianggap satu putaran ya, karena tidak ada gugatan oleh kubu paslon 01 dan 02. Ini cukup keren sekali. Nah, apalagi, saya juga curiga ya, apakah ini perintah dari Pak Prabowo ya? Kalau kita lihat pada saat lalu bahkan juga sampai menggelar demo kalau tidak salah sih, untuk menuntut 2 putaran dan lain sebagainya. Karena tingkat partisipasi masyarakat Jakarta itu sangat rendah sekali pada Pilkada Jakarta. Lebih setidaknya 40% lebih masyarakat tidak berpartisipasi. Nah, bahkan pada saat lalu juga dari tim Ridho mengatakan pemenangnya bukan 01, 02, 03 melainkan golput yang menang. Tetapi sudah dibantah setidaknya oleh Wamendagri. Walaupun tingkat partisipasi masyarakat di Jakarta rendah, hasil Pilkada Jakarta tetap valid dan tetap sah. Nah, saya curiga di sini ya, apakah ketika tim Ridwan Kamil dan Suswono batal setidaknya menggugat di MK itu ada arahan setidaknya dari Pak Prabowo Subianto untuk membatalkan gugatan ini? Saya juga masih teringat pada saat lalu ya, ketika ada setidaknya putusan MK yang menurunkan syarat threshold dari yang sebelumnya 20% turun ke 7,5%, dan setidaknya juga mempertegas usia minimum Cakada Cawakada itu adalah 30 tahun setelah ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur oleh KPU. Nah, artinya pada saat lalu juga Kaisang tidak bisa mendaftar setidaknya maju pada pilkada serentak. Nah, dan akhirnya di situ ada manuver-manuver dari DPR ya, yang akan setidaknya menganulir lah putusan MK tersebut melalui RUU Pilkada. Bahkan pada saat lalu juga Pak Prabowo itu bahkan juga murka. Wah, isu-isunya yang berkembang seperti itu, murka terkait manuver RUU Pilkada. Nah, bahkan juga Arteria Dahlan pada saat lalu juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya juga dibatalkan RUU Pilkada ini. Dibatalkan. Nah, itu konon katanya sih ada setidaknya instruksi dari Pak Prabowo Subianto ya. Bayangkan mau pelantikan, tetapi kalau kita lihat pada saat lalu banyak masyarakat menggelar aksinya hampir di seluruh gedung DPR, DPRD di seluruh Indonesia. Bayangkan. Akhirnya juga dibatalkan dan masyarakat kembali bekerja sedia kala lah. Itu juga sangat mengejutkan, dan akhirnya juga dari putusan MK yang tidak bisa dianulir setidaknya oleh DPR, akhirnya PDIP juga bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya pada pilkada. Ini juga cukup keren sekali ya, putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan di sini dikomentari oleh Antonius, dengan tidak adanya gugatan yang masuk dari paslon 01 dan 02 ke Mahkamah sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka secara resmi pasangan Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno resmi sah menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Ini kemenangan masyarakat Jakarta yang rindu kembalinya demokrasi. Pramdul menang 50,07. Wow, ini sangat keren sekali ya. Wah, bagaimana ya kira-kira dengan Pak Jokowi misalnya? Kalau kita lihat Pak Jokowi itu sudah all out mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan pada saat lalu sudah terang-terangan mendeklarasikan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Tiba-tiba ya, artinya tidak berpengaruh lah dukungan Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Terbukti setelah didukung bukannya elektabilitas naik, tapi malah yang justru elektabilitas naik itu malah Pramono dan Rano Karno. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Selamat untuk warga Jakarta, kita menang 1 putaran. Sah, tapi tetap kawal sampai pelantikan ya, dan akhirnya juga dimenangkan yang didukung oleh PDIP ya. Ini pilihan yang sangat keren menurut saya. Bahkan pada saat lalu semua tidak menyangka yaitu Pak Pramono bisa memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Ya,
Bahkan banyak yang pesimis tidaknya Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno bisa menangi konsultasi pilkada. Apalagi kalau kita lihat dari hasil survei, Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu bahkan tidak ada namanya di situ. Bahkan yang kelihatan ya dari Ridwan Kamil, Ahok dan Anies Baswedan, tetapi Pak Pramono Anung muncul bersama Rano Karno. Ini juga membuat suatu kejutan lah, dan akhirnya juga terbukti masyarakat itu menginginkan nama-nama yang fresh ya kemungkinan ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya. Menggugat ke MK itu hanya soal selisih suara. Kalau selisihnya 400.000 lebih suara, untuk apa gugat ke MK? Baru kali ini paslon usungan presiden dan mantan presiden didukung banyak parpol ngadu ke MK, didukung penguasa dan mantan penguasa tapi kalah. Itu tanda paslonnya nggak laku. Mulyono ditunggu arahannya tuh, kalah ya kalah aja. Memang bener-bener nggak tahu, udah didukung banyak partai, kalah, tetap ngotot ingin jadi gubernur. Kalau menang aja sorak-sorai udah kayak urat ya, seperti itulah. Dari pemberitaan di sini ya, akhirnya kubu Ridho batal gugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono dipastikan batal menggugat hasil pemilihan kepala daerah Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya hingga berakhirnya waktu pendaftaran perselisihan hasil pilkada pada Rabu 11 Desember 2024 pukul 24, tim Ridho tak ada yang mendaftar ke MK. Merujuk pada situs mkri.go.id tercatat hanya 14 permohonan perselisihan hasil pilkada pada tingkat provinsi hingga pukul 23.59. Dari 14 gugatan tersebut tidak ada gugatan atas nama pasangan Ridho maupun dari tim pemenangan. Padahal santer diberitakan sebelumnya pasangan ini akan menempuh jalur hukum di MK. Hal itu terlihat saat rapat pleno terbuka penetapan hasil pilkada Gubernur Jakarta 2024 yang diwarnai insiden walkout oleh saksi dari pasangan Ridho di Saripan Pasifik, Jakarta pada 8 Desember. Selain walkout, saksi dari tim Ridho juga tidak mau menandatangani berkas acara rekapitulasi yang memenangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Sebelumnya, KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul meraih suara terbanyak dalam Pilgub Jakarta 2024. Wah, ini sangat keren sekali ya. Nah, apakah ini juga ada perintah setidaknya dari Pak Prabowo Subianto untuk membatalkan gugatan di MK? Kita juga tidak tahu, karena kalau kita lihat Pak Prabowo dengan Pak Pramono Anung juga sangat akrab sekali ya, apalagi juga sama-sama di dalam pemerintahan di kabinet Pak Jokowi pada saat lalu. Jadi menurut saya sangat akrab sekali. Jadi menurut saya kalau ini arahan dari Pak Prabowo juga sangat wajar sekali, karena Pak Pramono Anung bahkan juga berkomitmen akan mendukung setidaknya program-program dari pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran. Ya, sangat keren lah.